warahmatullahi wabarakatuh. Jinso, sedulur-dulurku semua dari keluarga besar IKSP Ikhlas Sakti dimanapun berada, dan kepada saudara-saudaraku tanpa terkecuali, salam Pancasila. Alhamdulillah, dalam channel ini izinkan saya, Mas Nopaskar dari Cirebon, untuk meneruskan dalam konten saya, yaitu perjalanan saya atau perjalanan Mas No selama ikut dalam perguruan ikatan keluarga silat Veteran Indonesia. Bagian yang ketiga kemarin, sebelum bagian yang keempat kali ini, kami akan cuplik di saat akhir saya menutup di bagian channel kami bagian ketiga kemarin, bahwa waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pada kami mengabulkan doa kami, bahwa doa kami dikabulkan untuk anak-anak itu menunjukkan di mana tempat makhluk halus dan bahkan melihat sesuatu yang mustahil bagi kami di saat itu. Akhirnya Allah menghendaki dan semua anak itu menjadikan akhirnya anak itu menjadi anak didik kami atau mendaftar sebagai keluarga besar IKSP Ikhlas Sakti. Alhamdulillah. Oke, bagian yang keempat ini akan kami teruskan, walaupun mungkin dengan ringkasan apapun dengan cerita saya mungkin agak singkat dan cepat ini. Baik di tahun 96 sampai 97 memang belum begitu banyak sekali, tapi setidaknya IKSP Ikhlas Sakti dikenal, dilihat dan diketahui oleh orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di Desa Mayang Sari, situ khususnya di Kidul Panjangan atau Kidul Gedung Batu Lenteng dari Kota Semarang itu. Baik, selanjutnya itu cobaan setelah itu tidak akan berhenti begitu saja. Dan saya sadar waktu itu saya masih bocah ya, tapi kenapa saya tidak ada rasa takut, tapi kenapa saya tidak ada rasa minder, bahkan putus asa? Ya karena awal dari niat saya adalah ibadah. Menurut saya adalah niat saya ini berdakwah dengan wadah kemampuan saya sendiri. Ya saya beranikan di situ. Tentu pasti saya minta doa orang tua, ayah ibu kami, dan tentu pasti kami minta doa restu dari guru saya atau guru kita, yaitu Bapak Raden Totong Pindato saat itu. Sedulur-dulurku semuanya, tidak hanya halangan seperti itu dites ke sana, tapi dalam latihan kami pun tidak jarang juga disamperin, di samping preman kami juga pernah didatangi oleh seorang yang merasa mungkin beliau mengaku dukun, mengaku orang pandai atau orang ngerti atau orang pintar bahkan. Karena apa? Secara tidak langsung hari demi hari, waktu demi waktu itu IKS dikenal, dan bahkan tidak mungkin kita sebagai warga IKSP Ikhlas Sakti menawarkan jasa atau menawarkan ilmu kita. Tapi saya nggak tahu, setiap ada orang sakit, entah itu sakit panas, entah sakit itu anak-anak demam, entah itu kena sawan katanya, atau bahkan orang kerasukan dan lain sebagainya, selalu saya dipanggil. Padahal saya tidak menawarkan, dan insya Allah saya tidak akan memberikan tahu woro-woro ini loh, saya nggak mungkin. Dan IKS tidak mungkin seperti itu, insya Allah. Nah, di saat itu secara langsung ataupun tidak langsung, IKS lah akhirnya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Akhirnya di situ tersebar IKSP Ikhlas Sakti yang ada di pusat Madiun di tahun itu, tahun 95, 96, 97. Memang di situ saya akhirnya banyak teman di situ. Akhirnya kembali lagi saya ceritakan, saya kenal dengan senior kita, yaitu Mas atau Abang Agung Marjoko. Itu luar biasa, itu ahli wushu juga itu, yang dari IKSP Ikhlas Sakti. Akhirnya kami di situ semakin banyak. Kami mengikuti aktivitas dari lingkup di situ. Saya juga ikut remaja masjid, saya juga ikut sebagai anggota dari Karang Taruna desa itu, sehingga akhirnya kami pun banyak teman, banyak saudara. Akhirnya IKS semakin dikenal. Akhirnya 97 itu Bapak Totong meninggalkan kita semua. 97, Masya Allah. Itu perjalanan yang mungkin agak pendek atau saya ringkas cerita saya, tapi subhanallah, cerita saya nggak akan ada habisnya. Itu menjadi suatu kenangan yang terindah yang tidak bisa kita lupakan. Tapi bagaimanapun, doa-doa senior dan berkat doa guru kita Bapak Raden Totong Pindato menyertai saya sampai saat ini, saya masih merasakan semua itu. Insya Allah apapun yang kami lakukan, kami niatkan hanya lillah. Apabila mana ada suatu takabur atau iri atau pamer dalam hati saya sekecil mungkin, saya selalu beristighfar, saya selalu mohon petunjuk bimbingan kepada senior saya. Mohon maaf,
Dan nanti bagian yang kelima akan kami lanjutkan bagaimana saya akhirnya IKS itu bisa sampai dipercaya walaupun tidak banyak yang disahkan di situ. Insya Allah bagian yang kelima nanti. Kritik saya, subscribe, like, komen, share dalam channel saya Mas Nova Sekar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinsu.